Sufi banyak berbeza pendapat tentang wali ini. Ya. Wali sebenarnya adalah seseorang yang dicintai Allah. Itu wali. Berarti sesuai dengan ayat yang kita sudah kutip tentang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa membersihkan diri. Ya. Jadi kalau sudah terlaksana dua ini sebenarnya sudah bisa menjadi wali Allah. Cuma ada wali-wali Allah itu yang tersembunyi, tidak bisa dikenal. Ya, yaitu mastur. Wali mastur itu wali yang Allah sembunyikan. Ya. Kemudian ada wali yang dikenal, yaitu wali masyhur. Wali yang bukan hanya dikenal, tapi wajib dikenal. Karena mereka mempunyai tugas. Ya, itu syekh-syekh sufi yang ditugaskan untuk membimbing yang lain. Dan mereka-mereka ini harus dikenal supaya bisa diikuti. Ya. Jadi wali ini namakan wali masyhur. Ya. Yaitu wali yang semakin dikenal, nanti semakin banyak orang yang bisa mengikutinya. Kalau mastur, biasanya mereka sendiri pun tidak tahu. Kalau wali masyhur, mereka tahu. Ya, karena mereka punya ilmu. Ya, mereka punya ciri-ciri yang mereka tahu untuk menilai diri mereka sendiri dan wali-wali yang lain. Ya. Tidak semua wali mengenal wali yang lain. Ada yang mengenal yang lain, tapi tidak semua. Seperti pernah saya ceritakan tentang ada seorang wali yang bisa mengenal wali-wali yang lain, membuat keputusan ke Yaman karena ingin tahu berapa wali di sana. Jadi dia buat 2 kantong, 1 kantong itu dengan korek api yang sudah dia siapkan. Tiap kali dia melihat seorang wali, dia pindahkan. Jadi melalui sebuah pasar di Yaman, tiba-tiba ada seseorang, ya, dari kantor dari tokonya, dia duduk, seorang penjual. Tolong taruh 1 buat saya. Ya. Jadi dia langsung menyadari, ya, bukan hanya dia tidak mengenal orang itu, wali itu mengenal dia dan mengetahui apa yang dia lakukan. Ya. Jadi berarti ada wali yang tidak mengenal wali yang lain. Ya, ada wali yang mengenal yang lain. Ya. Jadi ini sebuah pembahasan, ya, tetap berjalan, ya, karena di atas setiap orang yang tahu ada yang lebih tahu, ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya, ada yang lebih tahu, ya. Dan sengaja Allah menetapkan begitu supaya yang tahu itu tidak sombong, ya. Jangan-jangan ada yang lebih tahu lagi, ya. Jadi membuat semua orang harus, ya, merendahkan diri, ya. Itu wali Allah. Banyak yang menjelaskan ada 3 tanda-tanda wali, ada 4, ada 5, ada macam-macam, ya. Setiap orang coba memberi penjelasan. Tapi yang paling baik buat saya adalah ucapan salah seorang cucu Nabi, yaitu Imam Ja'far Shadiq, tentang ciri-ciri atau tanda-tanda atau apa yang bisa terlihat pada seorang wali Allah, yaitu ada 4, ya, 4 ciri. Bagaimana dia bermuamalah, bertransaksi dengan Allah. Bagaimana dia bertransaksi dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bertransaksi dengan orang lain. Dan bagaimana dia bertransaksi dengan dunia. Ya, bermuamalah dengan dunia. Itu sebahagian sudah saya bahas secara ringkas di YouTube, ya. Tapi yang terakhir belum. Yaitu bagaimana dia
bermuamalah dengan dunia. Ya, jadi hari ini saya mau jelaskan sedikit tentang itu. Dan keempat-empat inilah yang kalau sudah sempurna empat ini, dia sempurna kewalian seseorang. Ya. Jadi bukan hanya dia bertaubat dan dia membersihkan diri, tapi dia harus bermuamalah dengan Allah dengan baik. Yaitu menjalankan semua perintah, menjauhi larangan Allah, menerima takdir Allah, mensyukuri nikmat Allah yang sudah saya bahas itu. InsyaAllah ya, kalau ada waktu kalian tolong rujuk ke YouTube ya, di sana. Sudah saya bahas tentang muamalah dengan Allah, dengan diri dan dengan yang lain. Okey, jadi hari ini saya mau tambah ya, muamalah dengan dunia. Okey. Jadi pertama, muamalah dengan dunia itu harus ar-ridha bidun, yaitu dia senang dengan tidak ada. Okay, dia rela dengan kalau tidak ada. Okay. Kebanyakan sudah susah. Ya, itu yang pertama. Sudah susah, senang dengan tidak ada. Okay. Okay. Kemudian dia senang dengan apa ada. Ya. Ketika Allah berikan apa saja, dia senang dengan itu. Ya. Pertama, senang kalau tidak ada. Kedua, dia senang kalau ada. Dia isar, yaitu mengutamakan apa ada. Okay. Bil mawjud. Al-isaru bil mawjud. Okay. Kalau itu sudah hilang, sudah habis, dia tinggalkan. Tarku talabul mafqud. Dia meninggalkan, menuntut yang sudah tidak ada. Kalau sudah habis ya. Dia tidak perlu menuntutnya. Okay. Itu sikap wali Allah terhadap dunia. Jadi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada, dia utamakan. Ya, yang ada. Kemudian kalau sudah habis, sudah hilang, ya, sudah diambil orang, dia tinggalkan. Dia tidak menuntutnya. Okay. Kemudian, bughdul kasrah. Dia tidak senang dan kalau dapat banyak. Maksudnya dia tidak simpan di sakunya. Langsung dia bagi-bagi. Ya. Langsung dia berikan. Seperti guru saya pernah bilang. Ya. Syekh Fatah bilang, kalau ada di saku, takut terbakar. Ya. Karena dinar itu dalam bahasa Arab adalah darun nar. Ya. Kediaman neraka, api. Berarti kalau disimpan itu membakar. Jadi dia bagi-bagikan terus. Ya. Itu sifat wali Allah. Ya. Supaya tidak membakar sakunya. Nah, itu lebih susah lagi. Itu soalnya dia tidak suka banyak. Bukan berarti dia tidak punya banyak. Ya. Bukan berarti dia menolak yang banyak, tapi tidak menyimpan yang banyak. Beda. Ya. Dia kerja, dia berbisnis. Ya. Salah seorang wali Allah yang terkenal di antara tabi'in itu Abdullah ibn Mubarak. Beliau kaya raya di zaman beliau. Sangat kaya. Begitu kayanya beliau membiayai seluruh zawiyah-zawiyah di zaman beliau, ya. Karena beliau seorang pebisnis, ya, seorang tajir yang sukses dan kaya raya. Tapi beliau dikenal sebagai seorang yang menulis sebuah buku namakan Az-Zuhdu.
Ya, zuhud. Ya, ini maksudnya. Beliau punya banyak, tapi tidak menyimpan. Berbagi terus. Dan begitu Allah begitu senang dengan dirinya, Allah berikan terus. Dari tiap hari dia bisa memberi. Memberi. Dapat lagi, memberi lagi. Dapat lagi, memberi lagi. Okay. Jadi beliau mengikuti jejak langkah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali begitu. Tidak pernah menyimpan di sakunya. Tapi punya kebun kurma. Ya. Tiap hari beliau mengurus kurma, pohon kurma. Dan cara beliau mengurusnya itu salat 2 rakaat di setiap pohon. Ya. Dan tiap hari beliau bisa memberi sembelih 2 ekor anak onta untuk diberikan. Itu tiap hari. Ya. Sampai pernah ada cerita, ada seseorang yang datang mengambil makanan dan minta pada Hasan dan Hussein karena beliau Sayyidina Ali tugaskan Hasan Hussein untuk membagi-bagikan. Ya. Jadi orang ini minta 1 bungkus. Hasan Hussein mengatakan tidak perlu, besok datang lagi, besok ada lagi. Ya. Tapi saya minta bukan untuk diri saya minta untuk tadi saya melalui sebuah kebun, ya, kebun kurma, dan saya melihat ada seorang kakek sedang istirahat dan makan roti dicelup dalam air. Ya, saya kasihan dia, saya ingin bawakan makanan buat dia. Sayyidina Hasan dan Hussein mengatakan, tidak perlu, itu bapak kami. Ya, dan dia yang membiayain ini. Ya. Berarti Sayyidina Ali memberi makan, ya, yang mewah-mewah, tapi dirinya makan roti kering dicelup dalam air. Ya. Itu bukan beliau miskin, beliau punya kebun besar, tapi beliau bisa memberi makan pada fakir miskin setiap hari. Ya. Itu luar biasa. Nah, inilah wali Allah yang sebenarnya. Ya. Jadi bukhlu kasrah, sangat tidak senang dengan banyak. Maksudnya tidak senang dengan banyak yang dikumpulkan, disimpan. Tapi senang dengan banyak bisa dia berikan, maksudnya. Ya. Jadi tidak disimpannya. Ini sifat wali Allah. Ya. Kemudian dia juga tahu bahwa dunia ini tidak akan abadi. Dunia ini semua akan sirna. Dan begitu cepat sirnanya, kita dapat langsung habis. Ya. Begitu cepat sirnanya dunia. Okay. Dunia tidak ada yang subut. Ya. Tidak ada yang kekal. Termasuk diri kita. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, kalau kita bisa kekal lebih lama dari dunia, dunia habis. Ya. Kalau kita tidak bisa kekal, dunia akan jatuh pada tangan orang lain. Jadi dunia tidak pernah akan setia dengan kita. Dunia selalu akan ke tangan orang lain. Jadi paling baik itu adalah kita manfaatkan dunia untuk akhirat. Kalau kita lakukan kebaikan dengan dunia, kita simpan untuk akhirat. Itu yang kekal. Tapi kalau kita simpan, tidak akan kekal. Ya, dan tidak akan bersama kita. Akan jatuh pada tangan ya, para waris, ya, pewaris. Ya. Dan itu kita tidak tentu akan dapat pahala. Kalau pewaris menggunakan untuk maksiat, kita malah dapat dosa. Ya. Tapi kita sedekahkan, kita belanjakan untuk di jalan Allah, insya Allah semuanya akan kekal abadi. Amin, amin. Itu dunia. Jadi jangan yang dimasukkan benci banyak itu adalah menyimpannya. Ya. Paham sekarang? Karena ada hadis Nabi mengatakan,
ni'mal aun, sebaik-baik bantuan untuk orang mukmin adalah harta. Karena orang mukmin tahu apa yang dia harus lakukan dengan harta dan bukan menyimpannya. Okay. Dan harta itu bisa dalam bentuk emas, bentuk apa saja. Karena bagi seorang sufi, semuanya harta. Ya. Dan semuanya sama. Itu sebenarnya Sayyidina Ali pernah berkata, seorang sufi, tanah liat dan emas itu sama. Tidak ada bedanya. Maksudnya, dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan emas kalau dia dapat emas. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan tanah liat kalau dia dapat tanah liat. Ya. Tidak ada bedanya. Okay. Karena dia bisa memanfaatkan dua-duanya untuk akhirat. Bukan disimpan. Ya. Kalau disimpan berarti dia hanya akan simpan emas. Dia tidak akan simpan tanah liat. Karena itu jauh beda buat dia. Tapi bagi seorang sufi yang sebenarnya tidak ada beda. Dia akan memanfaatkan tanah liat sebaik mungkin. Ya. Jadi bagi seorang sufi harus sama. Tanah liat dan emas. Berarti senang dan susah, kaya dan miskin, sakit dan sehat sama bagi seorang sufi. Ya, tidak beda. Itu mereka senang dengan apa ada. Ya, mereka tidak menuntut lebih dari itu. Kalau sudah tidak ada, mereka tidak mencarinya. Ya. Itu cara mereka berurusan dengan dunia. Kemudian, ya, setelah dia tahu semua itu akan hilang, akan habis, jadi dia menolak syahwatnya, nafsu dan keinginannya untuk memiliki dunia atau menguasai dunia. Rais, ya, warabtu du'aisaha, ya, warabtu du'aisiha. Jadi tidak mau menguasainya. Berarti dia tidak mau menyimpannya. Okay. Dia mau mendapatkannya, langsung dia manfaatkan. Ya, dia mengumpulkan untuk memberi, bukan untuk disimpan. Ya. Karena dia mau memanfaatkan dunia sebaik mungkin. Supaya ketika dia dijemput, semua sudah menjadi pahala dan semua sudah menunggu dirinya di hari kiamat. Dan kalau ada pahala menunggunya di hari kiamat, berarti dia harus ke sana untuk menerimanya. Ya, itu sikap seorang sufi yang meyakini bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia tidak kekal sama sekali. Dunia akan cepat hilang. Dan buktinya, tiap kali kita dapat sesuatu, cepat habis. Ya. Malah keperluan kita selalu melebihi apa yang kita dapat. Sering. Ya. Al-malu maddatus syahwat. Sayyidina Ali pernah berkata, harta itu memperpanjangkan keinginan. Ya. Dan parahnya itu dapat sedikit, keinginan jauh lebih banyak yang kita dapat. Berarti semakin miskin. Ya. Kalau tidak ada keinginan, kita kaya. Kalau ada banyak keinginan, bertambah miskin. Karena keinginan jauh melebihi apa yang kita dapat. Berarti yang membuat kita miskin itu adalah banyak keinginan. Ya, jadi tarku syahwat. Keinginan itu, tinggalkan keinginan, jadi kaya. Ya. Pernah ada seorang kaya,
datang ke sebuah masjid, cari-cari orang miskin untuk diberikan. Dia melihat seorang sufi yang pakai pakaian yang lusuh, sedang tekun salat. Jadi dia duduk di sana menunggu sampai selesai. Dia mau berikan. Ya. Dan sufi ini mengatakan, kamu masih punya di rumah? Bisa banyak, masih di rumah banyak. Kamu masih mencarinya? Ya, saya tiap hari sungguh-sungguh mencarinya. Ya, ini zakat saya mau berikan. Dari sufi itu mengatakan, kalau begitu kamu lebih perlukan. Kamu masih mencarinya. Ya, dia sudah tidak mencarinya. Dia tidak memerlukan. Ya. Sampai begitu, ya. Jadi berarti yang sedang mencari itu adalah orang miskin. Ya. Kalau tidak mencarinya sudah kaya. Kalau tidak perlu mencarinya lagi. Itu tentang kondisi hati, ya. Bukan berarti harus kita memaksa diri kita, keluarga untuk hidup miskin, tidak. Ya. Harus menjalaninya sesuai dengan kondisi kita, pemahaman kita, ya. Jangan melampaui. Ya, itu ada Syekh Fadullah pernah mengutip beberapa hadis tentang kondisi ini. Yaitu ada sahabat pertama datang, dia mengatakan, saya punya sekian banyak uang, apa yang harus saya lakukan? Dan Nabi mengatakan, ya, simpan untuk diri kamu, belanja untuk keluarga. Orang kedua datang, mengatakan yang sama, saya punya sekian banyak uang, ya, apa yang harus saya lakukan? Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda, ya, simpan separuh untuk diri kamu dan keluarga, separuh disedekahkan. Dan sahabat yang ketiga tanya, saya punya sekian banyak uang, apa yang harus saya lakukan? Ya. Dan Nabi menjawab, mengatakan, sedekahkan semuanya. Ya. Jadi maksud di sini adalah orang pertama imannya tidak kuat, jadi harus belanja untuk diri dan keluarga. Ya. Yang kedua imannya sudah separuh-separuh, jadi ya, sedekahkan separuh, simpan separuh. Tapi yang ketiga, dia yakin setiap kali dia memberi, dia akan dapat sekurang-kurang 10 kali ganda. Ya. Dan karena begitu kuatnya keimanannya, Nabi menjawab dengan sedekahkan semuanya. Ya. Jadi berarti setiap orang itu harus memberi sesuai dengan keimanannya. Jangan berlagak. Ya. Kasih semua, pulang ke rumah, istri marah-marah. Anak ya, kelaparan, menangis. Ya. Itu belum sesuai kemampuan. Oke. Paham sekarang? Harus sesuai kemampuan. Yang paling baik itulah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Berarti tidak mempengaruhi, ya, keimanannya. Oke. Paham sekarang? Ya. Banyak orang begitu tersentuh ketika guru bicara tentang itu, pulang ke rumah sedekahkan semuanya, ya. Besok berkelahi. Ya, tidak boleh begitu, ya. Harus ajarkan, harus laksanakan tahap demi tahap, ya, supaya kita tidak melompat. Ya, jadi memberi sesuai dengan kemampuan, tapi tetap harus memberi. Nabi mengatakan, berilah sedekah walaupun separuh kurma. Maksudnya walaupun separuh kurma yang dia mampu dan tidak akan terpikir kembali. Dan umumnya di tanah Arab itu separuh kurma itu tidak ada apa-apanya, ya. Karena tiap hari mereka makan kurma. Kalau sedekahkan separuh kurma, dibuang saja orang, ya, tidak akan menghargainya. Tapi dimaksud di sini Allah akan menghargainya. Kalau itu yang kita mampu, ya. Kalau itu yang kita bisa,
dan tidak akan terpikir kembali. Jadi kalau di saku ada 100.000, jangan dikasih 100.000. Ya. Nanti setelah kita sedekahkan, hari-hari kita pikir, kenapa saya berikan 100.000? Ya. Jadi berikan sedikit, ya, tapi tetap memberi, itu intinya, ya, sesuai kemampuan. Ya. Kalau hanya bisa 500 perak, tapi biasakan sampai tak terasa. Gitu. Okay. Paham ya? Nah, ini ciri wali Allah yang sempurna. Kalau sudah melaksanakan cara dia bertransaksi, bermuamalah dengan Allah, dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan dunia, sempurna kewaliannya. Ya. Jadi buat saya ini yang paling sempurna. Ada yang mengatakan 3 tanda, 4 tanda, 5 tanda, seterusnya. Tapi buat saya ini paling sempurna.